Hari ini manusia sibuk memperbaiki rumah, memperbaiki jalan, memperbaiki mobil, memperbaiki kesehatan. Pokoknya maunya itu baiklah semua itu. Selain satu saja, sedikit manusia yang ingin memperbaiki kehidupannya. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Para ulama, para ustadz, para hadirin akramakumullah rahimakumullah. Di dunia ini ada dua kehidupan. Ada kehidupan yang diridhai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Ada kehidupan yang tidak disukai oleh Allah. Maka kita duduk sama-sama di sini ini untuk usaha memperbaiki kehidupan kita. Hari ini manusia sibuk memperbaiki rumah, memperbaiki jalan, memperbaiki mobil, memperbaiki kesehatan. Pokoknya maunya itu baiklah semua itu. Selain satu saja, sedikit manusia yang ingin memperbaiki kehidupannya. Maka di sekolah-sekolah itu ada pelajaran perbaikan teknologi, perbaikan ekonomi, perbaikan pembangunan, perbaikan segala macam perbaikan itu ada semua. Kecuali perbaikan kehidupan itu jarang kita dengar. Sehingga tambah hari rumahnya tambah baik, tapi kehidupannya tidak baik. Jalannya tambah baik, tapi kehidupannya tidak tambah baik. Bangunan-bangunannya tambah baik, tapi kehidupannya tidak tambah baik. Hati ini mulaikan Allah Ta'ala, apa gunanya orang itu punya pakaian bagus, tapi badannya rusak, bonyok semuanya. Beli sepatu harga 10 juta, tapi kakinya itu busuk, apa gunanya? Begitu juga malaikat Allah Ta'ala, rumahnya baik, badannya baik, tapi kalau kehidupannya tidak baik itu seperti itu, akhir-akhirnya itu tidak ada gunanya. Para nabi, para rasul alaihi wassalam diutus oleh Allah SWT untuk memberikan contoh kepada kita kehidupan yang baik. Para nabi, para rasul tidak berpikir memperbaiki rumah-rumah, memperbaiki teknologi, memperbaiki jalan-jalan. Bukan itu yang dipikirkan. Memperbaiki
kehidupan manusia ini. Kalau kehidupan manusia ini baik, maka Allah ridho kepada manusia ini, maka Allah akan mudahkan seluruh kehidupannya, baik kehidupan dunianya maupun kehidupan setelah dunia ini. Ringkesnya para nabi, para rasul itu yang dipikir itu bagaimana manusia itu menjadi kekasih-kekasih Allah. Dah. Kalau manusia sudah menjadi kekasih-kekasih Allah, ya dunia ini yang berkuasa itu Allah, pasti dia akan beruntung. Akhirat pun yang berkuasa Allah, pasti dia akan beruntung. Itulah yang diusahakan oleh para nabi, para rasul. Memperbaiki kehidupan, memperbaiki amalan, memperbaiki hati, itu yang dipikirkan. Yang oleh karena Allah Ta'ala, kalau orang itu hatinya baik, amalannya baik, jadinya kehidupannya baik, maka di mana saja, zaman apa saja, di daratan atau di lautan, tetap saja dia ini akan mulia, karena mereka ini dicintai oleh Allah, mereka dibela oleh Allah, dijaga oleh Allah. Mereka ini adalah kekasih-kekasih Allah. Di Mesir pada zaman pemerintahan Fir'aun, menterinya tidak kalah jahatnya, namanya Haman. Masyarakatnya ada dua, yang satu masyarakat asli Mesir, itu juga kanu qauman fasikin, fasik. Yang kedua orang-orang muhajirin, yaitu Bani Israel. Bani Israel ini sebetulnya orang Islam, tapi orang Islam yang sudah lupa dengan agamanya. Nabi Musa alaihissalam dalam suasana yang seperti itu, suasana politik merugikan, suasana masyarakat merugikan, suasana ekonomi apalagi lebih merugikan lagi. Pokoknya masalahnya itu segala macam masalah, tapi Nabi Musa tetap saja mulia, tetap saja sukses. Ini Allah ceritakan dalam Quran. Begitu juga Nabi Ibrahim zaman Namrud. Begitu juga yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, yang diliputi masalah dari segala arah. Di Jazirah Arab penuh masalah. Di luar negeri, di sana ada Persia, penyembah-penyembah berhala juga ngamuk kepada baginda Nabi. Orang Romawi juga menyiapkan pasukan untuk baginda Nabi. Pokoknya masalah itu dari segala arah. Tetapi semalaikan tetap saja baginda Nabi yang mulia, tetap saja jaya, tetap saja sukses. Karena apa? Kesuksesannya bukan karena hartanya, kesuksesannya bukan karena politik, kesuksesannya bukan karena ekonomi, suksesnya itu karena hubungan beliau dengan Allah. Inilah kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sof awalnya para nabi, para rasul. Kemudian setelah itu para sahabat. Ini para sahabat ini bukan nabi, bukan rasul. Asalnya orang-orang kafir, tapi mereka ini pengikut setia dari yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Mereka ini orang yang betul-betul menepati janjinya kepada Allah. Faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir. Mati dalam keadaan menepati janji. Yang masih hidup juga tetap berpegang pada janjinya. Ini para sahabat.
bukan tipe orang-orang yang kumatan. Para sahabat, rijalun sodaku ma'adullah alaih. Ini dalam Hayatus Sahabah, kitab Hayatus Sahabah yang ditulis oleh Syekh Yusuf rahimahullah, itu di garis pertama, halaman pertama tulis itu, rijalun sodaku ma'adullah alaih. Laki-laki yang menepati janjinya kepada Allah. Bukan katanya janji 4 bulan, tahu-tahu jadi 40 hari. Nah, itu bukan sodaku ma'ahadullah alaih. Katanya mau 40 hari, tahu-tahu tinggal 3 hari. Katanya mau 3 hari, tahu-tahu hilang. Ini bukan sodaku ma'ahadullah alaih. Janjinya rubah-rubah terus. Janjinya mau iktikaf, tahu-tahu sudah menyiapkan sepeda motornya untuk melarikan diri. Ini malaikat Allah Ta'ala. Ini bukan sahabat, malaikat. Sahabat itu orang itu menepati janji. Apa yang mereka janji kepada Allah ditepati betul, tidak peduli apapun keadaan. Ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW wafat, terjadi guncangan-guncangan yang luar biasa. Saking sedihnya para sahabat dengan wafatnya baginda Nabi ini, sebagian itu mengatakan, alangkah beruntungnya bila aku mati sebelum beliau, sehingga saya tidak mengalami kesedihan semacam ini. Tapi temannya, kalau saya tidak, katanya, saya akan buktikan kepada Allah SWT bahwa waktu baginda Nabi masih hidup, saya ikut setia beliau, dan Nabi dipanggil oleh Allah, saya juga tetap setia pada beliau. Nah, ini sahabat begitu sebenarnya. Nggak ada sahabat yang mengatakan, saya ini kan bukan Nabi, bukan Rasul, dan Nabi sudah dipanggil oleh Allah, ya sudah, saya akan kembali kepada keyakinan masing-masing, macul. Dagang urusan agama ini itu urusannya Nabi, saya ini bukan Nabi, bukan Rasul. Nggak ada sahabat yang begitu itu. Begitu Nabi wafat, ayung qasuddin wa ana hayy, kata Sayyidina Abu Bakar, apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Nah, itu semangatnya para sahabat. Semoga menjadi semangat kita juga. Akhirnya para sahabat ini, walaupun mereka bukan Nabi, walaupun mereka bukan Rasul, tapi mereka dibela oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberkati oleh Allah. Setiap ada pasukan pada zaman sahabat sudah pada wafat, akhir-akhir zaman sahabat, setiap ada pasukan perang, maka panglimanya itu bertanya kepada pasukannya, apakah di sini ada orang yang pernah melihat Rasulullah? Oh, masih ada. Ini ada 2 orang. Oh, sudah, nggak masalah. Mesti menang kita. Bismillah, berangkat. Nah. Jadi wujudnya sahabat itu, datangnya sahabat itu sudah mendatangkan kemenangan. Karena datangnya sahabat itu berarti datangnya pertolongan Allah. Setelah sahabat pada wafat semua, zaman tabi'in, maka setiap ada pasukan Islam mau perang, maka panglimanya tanya, di sini apa ada yang pernah melihat sahabat? Oh, ada, masih banyak. Oh, sudah, kita mesti menang. Bismillah. Nah. Setelah zaman tabi'in habis, orang-orang yang pernah melihat sahabat ini pada mati, datang zaman tabi'in. Begitu umat Islam, setiap ada perang ditanyakan, ada orang yang pernah melihat tabi'in, pernah melihat orang yang pernah melihat sahabat? Ada enggak? Oh, ada. Oh, sudah, bismillah, menangnya. Nah, kayak begitu semua kan.
Jadi orang-orang dulu itu kalau perang bukan ngitung pasukannya berapa, senjatanya berapa, strateginya bagaimana, itu nomor 30. Nomor 30 yang dipikirkan, ada orang-orang yang bisa mendatangkan nusratullah apa enggak ini. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pasukan Islam menghadapi musuh yang banyak sekali, kirim surat ke Madinah, ini pasukan Islam menghadapi musuh banyak sekali, minta bantuan dari Madinah. Oh iya, dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar. Berapa ribu orang bantuannya? Bantuannya 1 orang tok, namanya Amr. Amr ini kebanyakan orang tidak kenal, sahabat yang istilahnya sahabat muda yang bukan termasuk tokoh sahabat, itu bukan. Sudah tak kirim 1 orang, ini sudah cukup kok 1 orang aja. Begitu Amr datang, pasukan kafir lari semua. Ada apanya itu? Punya tangan berapa, punya kaki berapa Amr itu? Sama aja dengan yang lain. Hubungannya kepada Allah itulah malaikat. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab terjadi hal yang sama. Sayyidina Umar ini mengatakan, ini saya kirim 4 orang bala bantuan. Ngirim bala bantuan kok 4 orang, gimana? Begitu 4 orang itu datang, langsung kemenangan diraih oleh orang Islam. Orang Islam tidak pernah menang karena senjatanya, karena jumlahnya, tapi karena mutunya orang-orangnya, hubungannya kepada Allah, itulah yang bikin mereka sukses. Nah, oleh karena Allah Ta'ala, setelah zaman sahabat juga masih ada orang-orang yang seperti itu, tapi kelompok-kelompok kecil. Kalau zaman sahabat ini merata, umat Islam itu merata semua. Semua baik semua punya hubungan kepada Allah yang luar biasa semua. Laisa fi ashabi Muhammadin husalah. Tidak ada orang geresean di kalangan para sahabat. Semua orang bermutu semua. Di para sahabat itu laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya, pejabatnya, rakyatnya itu orang bermutu semua. Enggak ada orang yang istilahnya itu geresean, murahan, enggak ada. Semua orang bermutu semua. Tapi setelah zaman sahabat itu ada juga orang bermutu, tapi tidak merata. 1 orang, 2 orang, 1 keluarga, 2 keluarga, begitu. Akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang juga cuman kepada beberapa orang, beberapa keluarga, beberapa kampung, begitu saja. Tapi zaman sahabat dulu tidak. Pertolongan Allah datang kepada umat, karena yang baik itu umat. Semua umat itu baik pada waktu itu. Laisa fi ashabi Muhammadin khutala. Maka kita ini sekarang memulaikan usaha bagaimana yang baik itu umat. Ya, supaya baik itu bagaimana? Semua usaha kebaikan. Maka petani, pedagang, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, semua keluar 4 bulan. Insyaallah malaikat. Kita tidak ingin jadi gubernur, tidak, gubernurnya sudah ada. Nah, kalau nanti kita mendaftarkan malah repot, bayarnya banyak. Nah, kita ingin Pak Gubernur itu 4 bulan. Nah, enak saja 4 bulan. Ini bukan enak saja masalahnya. Supaya semua itu jadi baik. Zaman sahabat dulu itu pejabat-pejabatnya itu wali-wali semua kan. Pejabatnya itu bangsa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang dapat salam dari Allah SWT. Pejabatnya itu bangsa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kalau berjalan setan aja lari. Setan itu lari. Dalam hadis itu sahabat dijelaskan kalau Sayyidina Umar berjalan, setan-setan itu pada lari pontang-panting, tidak karuan.
pejabatnya bangsa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang para malaikat pun malu dengan Sayyidina Utsman. Saking baiknya Sayyidina Utsman tuh malaikat pun malu pada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu semuanya kan diriwayatkan Imam Suyuti, itu Rasulullah sudah wafat ketika beliau jadi khalifah itu. Kadang-kadang beliau ini melihat Nabi itu melek-melekan, bukan Nabi itu melek-melekan, saking kuatnya rohaninya itu. Itu pejabatnya. Pejabatnya kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Saya lebih hafal jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di Madinah, katanya. Ini pejabat apa ini? Pejabat langit apa bagaimana? Saya lebih hafal jalan-jalan di langit daripada jalan-jalan di Madinah. Malaikat Allah Ta'ala, panglimanya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau ada orang buta datang ditiup langsung melek. Ada orang lumpuh, berangkat, sudah langsung lari. Itu panglimanya itu bangsa kayak begitu. Itu pejabat-pejabatnya, tentara-tentara zaman sahabat. Kita nggak bisa bayangkan itu kok bisa begitu tuh, bagaimana? Sekolahnya di mana? Pesantrennya di mana? Mereka itu sebabnya kayak begitu itu karena menceburkan diri total zahir batin dalam perjuangan yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Sudah gitu sebabnya. Cuman itu aja sebabnya. Ringkasnya itu aja. Zahir batin total mereka ini pokoknya serah bongkoan derek Kanjeng Nabi. Ngono-ngono kita asli ini. Dari itulah mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang luar biasa. Nah, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita duduk sama-sama di sini untuk merenungi kehidupan yang mulia itu. Kehidupan para nabi, para sahabat, kehidupan wali-wali Allah setelah itu. Kehidupan wali songo. Ini orang akhir ini mereka. Bagaimana orang akhir? Wali songo itu orang akhir, baru 400 tahun yang lalu. Tapi ketika mereka ini total mengikuti yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW dalam keyakinannya, dalam ibadahnya, dalam perjuangannya, dalam kesabarannya, dalam takwanya, sayangnya kepada umat, Allah tidak sia-siakan. Karena Islam ini semuanya Allah datangkan untuk sampai hari kiamat. Jadi pendaftaran untuk jadi orang-orang yang dekat kepada Allah itu bukan dibuka zaman sahabat saja, zaman tabi'in saja, zaman dulu saja. Tidak, sampai hari kiamat pun dibuka. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang ke dunia menjelang kiamat, kalau sudah kiamat sudah tutup namanya, menjelang kiamat maksudnya. Maka yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW mengatakan, la yalqayanna ibnu Maryama rijalan hum mithlukum aw khairun minkum. Nanti Nabi Isa menjelang kiamat datang ke dunia ini, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang seperti kamu, para sahabat, atau bahkan lebih baik. Jadi akhir zaman nanti masih ada orang-orang yang kayak sahabat lagi, itu masih ada sebenarnya. Siapakah mereka? Wallahu alam. Tapi kalau kita ini usaha perjuangan mereka, usaha menghidupkan agama, usaha perbaikan, entah nanti yang dipilih itu siapa, tapi karena kita ikut memulai bangun umat ini, semoga nanti ketika orang-orang yang mulia-mulia itu diwujudkan oleh Allah, kita pun dapat pahalanya juga, insyaallah. Malaikat kita ini kayak guru ngaji Iqra, malaikat. Ba,
Aba, cuma gitu toh. Bisanya cuma itu. Tapi kita berharap setelah itu murid kita itu ngapalin Quran, qiraah sab'ah. Ya. Sedangkan gurunya tetap aba aja. Yang bisanya yaitu, tapi muridnya sudah jadi hafid Quran. Insya Allah gurunya itu juga dapat pahala. Karena tidak ada hafid Quran kalau tidak ada aba itu. Coba semalaikan. Maka walaupun kita ini ibaratnya itu batu-batu kali yang jelek, tetapi yang istiqomah. Nah, mungkin dari batu-batu kali yang jelek itu nanti bisa jadi pandemen bangunan umat yang bagus, sehingga muncul orang-orang baik, muncul ulama-ulama, muncul pejuang-pejuang, muncul aulia-aulia. Lah kita yang dulu memulai, semoga kita dapat barokahnya insyaallah. Malaikat, jangan kita sombong. Kita ini pokoknya walaupun batu kerikil, tapi batu kerikil yang kenceng itu loh, jangan batu kerikil yang meslek. Nah, yang akhirnya itu malah membuat orang terpeleset, kakinya buntung. Nah, batu kerikil yang bisa jadi cor, yang kuat. Maka nanti itu ini pasti semalaikan, umat ini satu saat akan kembali kepada zaman sahabat, itu pasti. Dalam hadis riwayat Bazzar itu, umat ini akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah pada akhirnya. Islam ini akan menang kembali, orang-orang akan berbondong-bondong masuk Islam lagi, agama selain Islam akan hilang. Ini sudah janji Nabi, pasti, nggak perlu diamini, pasti itu. Cuman siapa yang oleh Allah digunakan untuk memulai itu, lah kita niat. Pokoknya kita niat dan kita bergerak, insya Allah. Malaikat ini muliakan Allah Ta'ala, para nabi, para rasul, para sahabat dan pengikut-pengikutnya itu ciri khasnya yang pertama, mereka punya yakin yang kuat kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika kaki beliau ditali, tangan dibelali, kemudian dilemparkan di dalam api oleh Namrud, Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita bagaimana keyakinan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah, sebaik-baiknya yang diserahi segala urusan adalah Allah, cukup Allah. Nabi Ibrahim tidak mengatakan macam-macam perkataan, cuman satu kalimat aja, hasbunallah, cukup Allah. Akhirnya datanglah pertolongan Allah SWT. Tiba-tiba api yang panas oleh Allah dijadikan sejuk dan menyelamatkan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Muliakan Allah Ta'ala, Nabi Musa memberikan contoh bagaimana yakin kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Allah Maha tahu kepada hamba-hambanya. Hasilnya apa? Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Beliau selamat, Fir'aun musuhnya hancur. Jadi hancurnya Fir'aun bukan dengan senjata, bukan dengan tentara, tapi dengan keyakinan yang luar biasa dari Nabiullah Musa ini. Begitu juga Sayyidul Anbiya Nabi Agung Muhammad SAW di Uhud, depannya pasukan kafir, belakang, kanan, kiri. Beliau berteriak,
Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Ini kalau mengucapkan ini waktu sholat semua sih bisa. Ini waktu di tengah-tengah pertempuran, depan pedang, belakang pedang, kanan kiri pedang, apa yang dibuat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung tuh orang kafir terpental semua, mencelak. Maka kata para ulama, iyyaka na'budu wa iyyaka, pelajari di masjid, diucapkan di masjid, prakteknya di medan juang. Nah, itu prakteknya di medan juang. Sebelum itu kita latihan dulu. Pokoknya menghadapi apa-apa, Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Menghadapi siapa saja, menghadapi teman, menghadapi lawan, menghadapi istri, menghadapi anak. Baru menghadapi istri aja sudah takut. Sudah lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lupa. Dibayani 1 jam hilang semua. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Imannya kepada Allah, yakinnya kepada Allah. Ketika Nabi dakwah sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Dakwah tambah mengembang, berbondong-bondong orang masuk Islam. Raja Persia, raja terbesar saat itu, marah. Karena dikirimi surat sama Nabi diajak masuk Islam, marah. Maka kirim utusan ke Madinah. Hentikan itu kerja-kerja kamu. Kalau tidak, akan saya hancurkan kamu dengan seluruh bangsa kamu, kata Raja Persia. Utusannya itu, duta besar Persia itu 2. Komisnya panjang, jenggotnya bersih gitu. Kayak Gatot Kaca. Maka Nabi itu loh ditakut-takuti seperti itu, nggak jawab apa-apa, malah memperhatikan komisnya itu. Kamu kok komisnya dipanjangkan, jenggotnya dipotong, itu yang nyuruh siapa? Kata Nabi. Loh, ini duta besar negara Persia ditanya masalah komis oleh Nabi itu, ya kan, ya aneh Nabi itu. Nah, Nabi itu yang diperhatikan itu. Diceritakan Persia akan menyerbu Madinah, akan dihancurkan di Madinah. Nabi itu malah nggak jawab. Komis kamu panjangannya nyuruh siapa? Nah, katanya duta besar Persia itu, yang menyuruh Tuhan saya. Tuhan kamu itu siapa? Raja Persia. Kalau Tuhan saya menyuruh panjangkan jenggot, tipiskan komis, kata Nabi. Maka orang utusan Persia ini pelongo ya. Iki piye to dijak omong kok malah pelongo. Nabi mengatakan, sudah, kamu pergi dulu ya, besok pagi kamu kesini lagi. Nah, maka mereka pergi, entah keluyuran kemana, puter-puter. Paginya datang lagi. Bagaimana?